إلى هذه خلقنا صلى الله حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى إخواني من المرسلين والأشهاد والسلين والملائكة المقربين خصوصا صاحنا الأكبر مجند البغدادي وخصوصا yang santri mulim Syekh Abdul Halim Al-Basri membiak ibrum wajwa Jumat duratul mulim Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa akhtara aidan minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi was sifati wal asma wa azakuhum lazzatal mahabbati wa tallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohaniahku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. Insyaallah di senja Ahad ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Ihya Ulumuddin dan kitab Syarus Salikin, di mana kita sedang membahas tentang afatul lisan, dan kita ada pada afatul lisan yang ke-14, yaitu masalah kedustaan, berdusta, dan kita sudah membahasnya. Kemudian ternyata ada dusta yang diperkenankan, bohong yang diperbolehkan. Itu dalam bahasa fikih, bahasa lain disebut tauriyah, ya, yaitu bohong putih. Tetapi kalau kita sudah tahu, jangan dijadikan itu sebagai alasan atau sebagai senjata kita kalau kita mau berbohong. Jadi ada tempat-tempatnya bohong putih itu, ya. Di sini ada 8, ya. 8 bohong putih, dan pertama, kedua, ketiga sudah dijelaskan. Kita akan menjelaskan yang keempat. Jadi perhatikan baik-baik, saya lintaskan aja. Pertama, boleh berbohong, ya, kalau kalian mau mendamaikan orang-orang yang berseteru atau orang yang bermusuhan, baik suami istri atau satu kelompok. Jadi berbohong kepada yang satunya atau ke yang lainnya demi untuk kedamaian itu enggak apa-apa, sudah dijelaskan pada pengajian yang lalu. Yang kedua, boleh berbohong untuk strategi perang. Nah, itu kalau di dalam peperangan itu enggak apa-apa, bohong itu untuk melakukan strategi perang. Jadi bohong untuk musuh, ya. Yang ketiga ialah boleh berbohong seorang laki-laki terhadap istrinya kalau istrinya itu durhaka, maksudnya supaya istrinya itu menjadi istri yang solehah. Nah, contoh, yuk pada kita ke mall dulu yuk, gitu. Ke mall, ayo ke mall. Pas ke mall, ucuk sampainya ke Akmaliyah, mallnya mana? Ntar dulu, kita kesini dulu, gitu loh. Nah, itu nggak apa-apa, ya. Ngajaknya ke mall, tapi sampainya ke majelis, ya saudara.
Karena kan biasanya perempuan kalau diajak ke mall kan langsung pokoknya nggak cawi-cawi acan kalau lagi pipis juga. Buru-buru ya. Nah itu jadi kalau diajak ke mall, diajak kemana, atau diajak kemana aja pesta, kemana kek, udah pokoknya diajak kemana dulu, setelah sampai di sini ya baru dikasih tahu, oh ini boleh ya, itu bohong. Begitu juga terhadap suami, wanita terhadap suami boleh berbohong. Untuk apa? Ya untuk kebaikan suaminya. Kalau suaminya itu masuk golongan orang yang tukang maksiat atau berdusta atau durhaka, itu boleh berbohong terhadap suami. Contohnya apa? Contohnya kalau suaminya pelit, ini kan. Tapi di sini kan nggak ada suami yang pelit kan, nggak ada pelit. Nah, suami yang pelit kemudian diambil uangnya untuk apa? Untuk contohnya untuk kebaikan anak-anaknya, untuk keperluan rumah tangganya, untuk pas ditanya siapa yang ngambil uang saya, nggak tahu tuh, mungkin tuyul kali. Nah itu kan nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Catatannya diambil memang untuk kebutuhan anak. Nah kebutuhan bukannya untuk belanja, jalan-jalan ke mall, bukan, untuk kebutuhan anak, itu nggak apa-apa ya. Jadi nanti tuyulnya mana, yaitu kepala hitam, nah itu kan gitu ya. Jadi kalian boleh melakukan semacam itu. Bohong apa lagi? Nah itu kan, itu boleh tuh ya. Jadi nggak apa-apa. Nah, atau bohong yang lainnya juga nggak apa-apa sih, gitu ya. Yang penting ialah dalam koridor agama. Dah. Sekarang kita lanjutkan yang keempat. Boleh berbohong kalau kalian sedang berhadapan dengan orang-orang yang disebut maling, perampok, atau orang-orang yang zolim, ya, yang mau mengambil harta kalian, atau orang-orang penipu. Ini ada penipu nih. Kalau tahu nih orang, bener, tukang tipu deh. Makanya dia namanya itu Tuti. Tukang tipu ya, bukan Tuti di sini. Ini. Kalau Astuti itu asli tukang tipu tuh, tapi bukan Astuti, Siti Astuti bukan maksudnya. Nah, ada orang yang tukang nipu, atau orang yang suka utang tetapi dia nggak pernah ngembaliin. Utangnya seneng, ngembaliinnya berat. Itu biasanya memang kalau orang utang itu kalau ngembaliin itu ampun deh pokoknya. Pokoknya galakan yang punya utang daripada yang nagih, gitu loh. Jadi belum ditagih aja ketemu udah melerok duluan. Ngerti melerok, udah melerok duluan. Itu kebiasaan itu. Nah ya. Ini orang tukang ngutang, di mana-mana ngutang, di mana-mana ngutang. Nah, kemudian mau utang sama kalian, ngomong macam-macam, kalian boleh bohong. Enggak punya uang. Nah, itu kan udah bohong. Tapi bohongnya sebaiknya jangan enggak punya uang. Saya lagi enggak pegang uang. Saya lagi kosong, kantong saya lagi kosong, dompet saya lagi kosong, tapi di bank banyak banget, kan gitu. Itu begitu, ya, itu boleh semacam itu. Sama seperti terhadap anak, kalau anak kalian minta uang, sumpamanya, lagi-lagi minta uang, mak minta uang, gitu. Nah, mak lagi nggak pegang uang, gitu loh. Mudah-mudahan nih anak-anak kecil nggak denger, gitu loh. Nggak pegang uang, tapi kalian kan benar, itu bohong, nggak pegang. Kenapa? Ya memang nggak pegang gitu, tapi di dompet ada. Nah, ya. Dalam hati itu begitu nggak apa-apa, ya, itu nggak apa-apa. Jadi kalian mempertahankan harta benda kalian karena kalian untuk berbohong mempertahankan harta benda itu nggak apa-apa. Kalau lagi dirampok, dimalingi, ditodong, sumpamanya, mana hartamu? Mati atau nyawa atau harta, gitu kan, begitu. Semua ditodong semacam itu, kalian bilang saya mau dua-duanya, gitu. Nyawa juga, harta juga, kan gitu. Kalau ditanya di lemari ya, harta yang enggak ada. Saya enggak punya. Katanya punya emas, enggak punya emas, punya satu-satunya gede banget no. Ya, Mas Tony, gitu ya. Ya. Nah itu boleh ya. Jadi bohong itu adalah boleh. Jadi kalian ngumpetin barang itu untuk kemana boleh. Sama kalian ngumpetin uang untuk kepentingan anak kalian, untuk sekolah, kemudian suami tuh ngotot minta uang, mau ngambil uang, saya nggak punya, gitu loh. Itu nggak apa-apa.
Karena apa? Karena tahu suaminya tuh boros, suaminya itu adalah ngasih uangnya juga mungkin jarang atau mungkin bisa jadi kalian memikirkan untuk masa depan anak, untuk memikirkan sekolah dan lain sebagainya atau tabungan anak, kalian boleh bohong terhadap saya, enggak punya saya. Tapi akhirnya kalian tabung nggak apa-apa. Artinya itu enggak apa tuh, mudah-mudahan suami-suami kalian jangan di sini. Nanti bilang, lu jangan-jangan kamu bohongnya bohong tauriah nih, bohong putih nih, padahal punya gitu loh. Enggak, bener deh enggak punya gitu loh. Kalau suami yang ngerti kan, ya kamu sekarang sini enggak punya, tapi di tabungan punya enggak? Enggak punya, saya enggak punya tabungan banyak gitu loh. Maksudnya tabungannya yang banyak, uangnya banyak ada gitu kan. Maksudnya begitu. Jadi kalimatnya itu tauriah itu adalah bercabang. Artinya betul bercabang, jadi bisa dimaknakan secara luas, itu tauriah namanya. Jadi kalian menyembunyikan harta itu adalah enggak apa-apa. Berdusta. Karena apa? Mau dizolimi, mau ditipu, mau diakalin, mau dirampok, mau dimalingin, apa saja kalian boleh. Boleh ya. Jadi termasuk kalau ada tukang tipu datang ke kalian mau ngambil uang atau mau minta uang, kalian boleh berdusta di situ. Dah, 4 ya. Itu udah kalian punya ilmu tuh. Jadi kalian nggak usah keder. Jadi boleh bohong kali ya. Nggak boleh bohong itu. Dah. Yang kelima. Nah, kita cepat-cepat aja biar sampai ke 8 nih. Karena rasanya nggak ini kan. Yang kelima, kalian boleh berdusta, bahkan wajib bohong, menyembunyikan atau merahasiakan orang yang mau dibunuh atau orang yang mau dihakimi masa. Nah, kalau ada orang yang lagi diuber-uber walaupun dia maling sekalipun. Nah, ini kan lagi, walaupun dia maling sekalipun diuber-uber masa, masuk ke rumah kalian ya. Kemudian kalian ditanya sama masa, bener gak ini ada masuk ke sini? Enggak, saya nggak tahu, saya nggak lihat. Sejak saya berdiri di sini saya nggak lihat. Itu pernah terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu sempat ya ada orang diuber-uber. Nah, kemudian lewat samping Rasulullah. Rasulullah lagi berdiri, langsung lewat. Kemudian akhirnya Rasulullah pindah selangkah. Nah, selangkah pindah selangkah. Setelah selangkah pindah, Muhammad tahu nggak ada orang tadi yang udah macam-macam ngomong. Sejak saya berdiri di sini, saya tidak melihat orang lewat sini. Kan benar. Nah itulah. Jadi itu nama tauriah. Karena apa? Dia sudah melangkah. Jadi pada saat orang itu lewat, Rasul berdiri, kemudian beliau itu langsung melangkah ke tempat lain, sedikit bergeser sedikit. Maka dia, sejak saya berdiri di tempat ini, saya tidak melihat orang lewat ke sini. Nah, orang itu tahu bahwa Muhammad itu dijuluki Al-Amin. Jadi pasti terpercaya. Makanya akhirnya orang itu balik lagi, ya deh, udah balik lagi. Nah, itu contoh. Jadi boleh ya. Jadi boleh kalian melindungi orang yang mau dibunuh, melindungi seorang wanita. Contoh kalian punya teman-teman lagi diuber-uber apa suaminya, seumpamanya. Kalian dilindungi itu boleh. Kalian bohong sama suaminya boleh. Suaminya, dan urusan kaitannya dengan masalah yang pertama tadi, yaitu mendamaikan orang yang berkelahi juga itu kan sama ya. Jadi pada saat kalian menjumukan seorang wanita, seorang istri, teman ya, yang sedang berkelahi dengan suaminya karena khawatir terjadi apa-apa ya. Karena saya juga sempat ya dapat chatting dari seorang wanita, dia nangis, dia WA, chatting ya WA ya. Gitu. WA, dia nangis, Pak tolong mohon doanya, tolong ini segala macam. Kenapa? Kamu siapa? Sebut namanya. Saya nggak akan sebutkan di sini ya. Kemudian kamu sudah ngaji belum? Ya saya baru ngaji sih ini. Tolong doakan saya Pak. Kenapa? Aduh suami saya lagi nggak tahu tuh kalap banget. Kok tadi malam saya mau dicekek mau apa segala macam. Kan kasihan. Itu semua. Jadi bukan nggak ada kemungkinan. Oleh karena itu kalian sebagai wanita, saya kasih tip nih, tip untuk menghadapi laki-laki. Karena seseorang laki-laki, tip untuk menghadapi laki, termasuk untuk saya, itu saya nggak usah tahu, udah tahu. Ya. Sederhana saja. Ya. Kalau laki-laki atau suami sedang marah,
Pertama, jangan kalian melawan dengan menatap mata. Pertama. Yang kedua, jangan kalian kemudian membalikan kata-kata. Ini kalau lagi marah nih. Yang kalian lakukan nunduk dan diam 1000 bahasa. Udah diam dulu. Diam gitu. Andai saja, kenapa diam aja? Saya lebih baik diam daripada nanti ngomong salah kan gitu. Udah diam gitu. Ya udah diam aja udah. Pasti dia capek lama-lama. Ngomong udah baterainya nanti habis dia. Lowbat nanti kan. Capek nah itu begitu. Nah, kalau sudah selesai, sudah mulai agak adem, kalian deket-deket, kalian peluk, kalian cium. Nah, tuh. Caranya, oh malu Pak cium, ya ampun yang lain udah diciumin semuanya, cium aja nggak bisa. Peluk, cium. Setelah peluk, cium, kalian minta maaf kalau salah. Kemudian setelah itu tawarin deh. Tawarin apa aja kayak gitu. Kesukaannya apa sih? Nah, itu loh. Sukanya apa, atau apa, mau dibuatkan apa, soalnya karena. Nah setelah itu baru kalian konfirmasi, ngasih tahu. Setelah udah lagi makan, atau dikasih makan, atau dikasih apa aja, udah senang, udah gimana Pak? Alhamdulillah enak, gitu. Pak sebenarnya sih, sebenarnya apaan? Ini berarti ini iblisnya masih di dalam. Ya tar dulu diem lagi kalau gitu ya. Kalau gitu diem lagi. Nah, udah kalian baru biasanya kalau sudah reda baru kasih tahu Pak. Nah, gini atau diajak tidur juga nggak apa-apa. Setelah tidur langsung ngobrol deh. Harusnya udah reda kan. Udah baru diajak. Sebenarnya begini. Baru dia karena kadang-kadang laki-laki tuh egonya lebih dikedepankan ketimbang perasaan. Kalau wanita itu perasaan yang lebih dikedepankan. Itu begitu. Kalau kalian sumpah sebagai seorang wanita, suami lagi marah, kalian mendelik, ngerti nggak mendelik? Mendelik, buncele ngerti nggak buncele? Melotot matanya, nah itu loh. Sama-sama melotot, apalagi satu kata dibalas 2 kata, 3 kata saut-sautan, yang ada adalah rumah itu berantakan pasti. Nah, tuh. Yang ada rumah itu berantakan, harus itu. Harus kalian ada yang ngalah salah satu. Itu, ya, harus yang ngalah salah satu. Nah, begitu juga laki-laki kalau istrinya lagi mencak-mencak, udah kalian satu-satunya jalan apa? Tinggal keluar ngerokok, yang suka ngerokok gitu ya. Kalau yang nggak suka ngerokok, keluar cari rokok, deh ya. Nah, itu ya. Itu tuh caranya tuh begitu. Jadi nggak penting. Kenapa? Karena kalau kalian sama-sama melayani, setan yang menang saat itu. Karena apa? Al-ghadabu minasyaitan. Marah itu datangnya dari setan. Setan itu khuliqa minan nar. Setan itu diciptakan daripada api. Dan api itu bisa padam hanya dengan air. Maka orang yang sedang marah sebaiknya hendaklah langsung wudu. Nah, dan ada yang tanya, saya udah wudu berulang kali kok tetap aja marah aja. Wudunya berapa kali? Bahkan udah sampai 10 kali. Masih juga, saya udah sholat juga masih marah. Kenapa? Nah, itu. Karena kalian wudunya itu adalah wudu syariat, wudu lahiriah. Ini kan persoalannya sifat. Yang diterangkan di situ kan sifat. Bahwa sifat setan itu tercipta ialah dari api. Api itu bisa padam dengan air. Jangan kejebak kemudian ke airnya. Kemudian, apabila ada orang yang sedang marah, hendaklah wudu. Baiklah wudu secara lahiriah dilakukan, tetapi wudu batinnya ialah dengan disebut ma'ul barid, air penyejuk jiwa. Apa itu air penyejuk jiwa kalian? Ialah memaafkan, khudil afa, maafkan orang yang salah. Nah itu, kalau sudah memaafkan selesai. Coba deh, ada orang yang macam-macam sama kalian, kemudian kalian memaafkan, selesai. Udah clear. Apa sebabnya kalian marah terus? Karena belum ada maaf di dalam hati. Kalau memaafkan, selesai semuanya. Rugi kalau nggak memaafkan, percaya deh. Orang yang nyakitin kalian, itu sudah kemana-mana. Sudah jalan-jalan, sudah senang-senang, sudah macam-macam. Kalian masih sakit terus dalam hati. Awas loh, akhirnya TBC lama-lama. Nah itu. Jadi memaafkan selesai.
Kalau udah memaafkan, ya maafin sih, iya memang sih kalau memaafkan kata-kata tuh gampang, tapi dilakukannya susah banget. Susah, berat memang. Nah, satu-satunya jalan, kalian harus belajar ilmu tauhid. Maka belajar ilmu tauhid, salah satu di antara sikap pandang tauhid ialah bahwa semua ujian dan cobaan itu datangnya dari Allah. Nah, Allah cara mendatangkan tuh macam-macam, termasuk istri didatangkan oleh Allah kemarahannya, kemudian suami didatangkan oleh Allah kemarahannya, tetangga didatangkan oleh Allah kemarahannya, kemudian teman didatangkan oleh Allah kemarahannya, dan banyak lagi. Banyak lagi cara Allah mendatangkan. Kan Allah sudah menjelaskan bahwasanya wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Aku akan uji coba kamu. Akan aku uji, akan aku coba kamu dengan segala macam keburukan yang datang kepadamu. Keburukan ekonomi, keburukan berteman, keburukan macam-macam. Itu pasti didatangkan. Nah, sadar kalian bahwa yang datang itu didatangkan oleh Allah, ujian dan cobaan, ya sudahlah maafkan. Toh kalau kita salah juga kita minta dimaafkan, kepengin diberi maaf oleh orang-orang yang merasa kita salahi atau kita zolimi atau kita hianat kepadanya, kita maafkan selesai. Kalau sudah kita maafkan selesai, sudah kita clear, enak, nyaman. Nah, tapi bukan berarti kalian suruh bergaul terus dengan orang itu, bukan. Maksudnya, kalau ada orang yang culas, ada orang yang suka hianati kalian, ada orang yang suka ngomongin kalian, kalau ada orang yang udah maafkan. Tapi bukan berarti kalian harus berteman dengan dia. Karena apa? Ayat menjelaskan wa'arid anil jahilin, berpaling dari orang-orang semacam itu. Jangan kalian berteman lagi. Nah, itu loh. Karena kalau berteman lagi akan begitu lagi, hati-hati. Nah, sampai dia benar-benar berbuat baik kalian. Dan kalian juga harus berbuat baik terhadap mereka. Tetap, artinya teman bukan teman yang menjadi sahabat dunia akhirat, tetapi tetap kalian berbuat baik urusan dunianya, berbuat baik kata-katanya, tetapi yang namanya pertemanan yang dunia akhirat adalah kalian cut. Yang terlalu kental, terlalu dekat sekali, terlalu ini, itu harus kalian cut. Itu wajib, nggak bisa tidak. Karena apa? Karena orang-orang yang mempunyai sifat karakter semacam itu susah untuk jernih kembali, itu susah. Kenapa jernih kembali susah? Karena karakter sama sifat tuh beda. Karakter tuh menyatu dalam wujud diri, yaitu itu udah karakter biologis orang itu. Nah, tuh. Artinya memang bisa jadi turunan, bisa jadi lingkungan dan sebagainya. Tapi kalau sifat masih bisa berubah. Karena sifat itu ialah pembentukan dalam proses pendewasaan dirinya. Tapi kalau karakter itu adalah beda, ya. Karakter itu adalah sudah menyatu dengan tulang belulang. Itu susah kadang-kadang. Seperti contohnya karakternya etnis A, etnis B dan lain sebagainya. Sama seperti karakternya orang timur, karakternya orang barat, kan beda-beda. Jadi nggak sama dengan kita. Sebut saja karakternya orang Arab, itu beda dengan karakter kita. Walaupun Islam diturunkan di sana, tapi beda banget. Kenapa? Kalau seperti tradisi karakternya orang Arab, itu semua istilahnya keluarga itu privasi baginya. Privasi baginya. Jadi tidak ada yang berhak menyentuhnya atau berhak untuk ikut campur dan sebagainya, nggak ada. Walaupun kita privasi, tetapi kita masih ada unggah-ungguh. Contohnya, kalau datang ketemu salaman, itu budayanya biasanya kalau orang Indonesia kan salaman pertama, apa kabar, bagaimana, sekarang udah punya anak berapa, gimana kabar istrimu, kan begitu. Itu sopan dan santun banget. Coba kalian, kalau dengan orang Arab salaman, gimana kabarnya, dan bagaimana anak istrimu, apa urusannya lu tahu tentang istri gua, gitu. Ditonjok bisa, gitu loh. Benar serius, gitu. Nggak bisa, karena itu privasi. Jadi kalau tanya istri berarti ada apa-apa kamu dengan istri saya, nggak bisa, gitu loh. Ini adalah budaya yang membentuk dan memang bentuk udah menjadi satu, itu budaya, jadi beda banget, gitu loh.
Itu contoh, ya kita kan orang timur kepengen nggak bisa. Berbeda kalau sudah orang Arabnya sudah berkolaborasi, sudah nyatu, sudah nasionalis, atau sudah artinya sudah mendunia global, itu mungkin dia ngerti karakter-karakter bangsa lain yang akhirnya dia menerima dan memaklumi apabila bangsa lain menanyakan hal-hal semacam itu. Pernah temen itu nyuratin temennya di Arab gitu, dia mau minta sumbangan, tanya kabar istrinya, langsung dia balas suratnya tuh dicaci maki. Nah itu loh. Ya, itu contoh yang sederhana ya. Dah, itu jadi contoh-contoh lain. Dah, kita nanti terlalu jauh panjang ke sana lagi. Jadi ya, sifat-sifat ya yang paling baik kita memang sifat memaafkan. Nah, memaafkan. Ya. Kalau kalian memaafkan orang yang mencintai kalian, orang yang baik terhadap kalian, orang yang sayang terhadap kalian, itu biasa. Yang luar biasa memaafkan orang yang membenci kalian, orang yang menzolimi kalian. Wah, itu yang istimewa ya. Itu ya. Itu yang paling istimewa. Jadi kalau kalian mau jernih hatinya, mau lapang dadanya, mau luas ya, luas hatinya, maka hanya satu kata, maafkan. Khudil afwa wa'mur bil uruf wa'rid anil jahilin. Maafkan kesalahan mereka dan ajak mereka ke jalan yang baik. Kalau ternyata diajak ke jalan yang baik sudah dilakukan, kok begitu-begitu saja, wa'rid anil jahilin, berpaling, jauhi orang-orang yang semacam itu. Jauhi itu bukan menjauhi secara fisik, tetapi jauhi secara akidah dan agama. Jadi jangan terlalu berurusan dengan urusan-urusan yang kemerintilan, biarkanlah. Ya. Kalau minta bantuan, tetap kalian bantu. Sebagaimana pula Allah menjelaskan, jangankan sekedar teman, orang tua saja. Kalau kalian ada orang tua kalian itu mengajak untuk berbuat syirik. Ini contoh, ini nasihat Luqman ya. Itu mengajak berbuat syirik, kalian menolak. Kalian harus menolak dengan tegas. Tetapi bukan berarti membenci orang tua. Kalian menolak dengan tegas, nah tetap pergauli orang tua itu dengan ma'ruf dan baik, maksudnya dengan baik. Artinya urusan dunianya pergauli, urusan dunianya hubungi, atau hubungan urusan dunianya itulah harus tetap baik. Namun urusan agamanya kalian harus menarik garis tegas. Lakum dinukum waliyadin, atau walana a'maluna walakum a'malukum. Kemudian kalian ikuti jalan orang-orang yang menuju kepada Allah. Nah, orang tua ruhania disebutnya. Itu yang dimaksud. Jadi kita harus bisa memisahkan antara orang tua dengan agama. Orang tua karena apa? Karena tetap saja apapun alasannya, kita ini ke dunia tanpa ada kedua orang tua itu kita takkan mungkin di dunia. Ya tapi saya nyesel hidup di dunia ini. Nyesel kenapa hidup? Udah mati aja sekarang. Kan gitu. Jadi nggak ada istilah nyesel begitu. Kan banyak kenikmatan yang telah diterima. Itu kan baru sebagian kecil. Karena persoalan orang tua itu. Kita kadang punya orang tua yang aneh. Kita kadang punya orang tua yang sudahlah. Yang jelas orang tua yang aneh itu, apapun yang diucapkannya itu tidak akan menjadi sumpah serapah yang menjadi celaka bagi kalian. Saya kasih tahu ini yang tidak dosa terhadap orang tua. Dan andai saja orang tua sumpah serapah pun tak akan mengenai kalian. Pertama, karena kalian memilih agama. Nah, memilih agama, artinya karena memilih agama. Agama dalam ini karena kalian memilih akidah. Nah, lebih rucut lagi. Sesuai dengan keyakinan kalian. Sebut saja kalian belajar ilmu tauhid, dilarang. Kalian boleh melanggar orang tua. Dan orang tua sumpah serapah,
tidak akan mengenai kalian. Jadi jangan kalian terobsesi dengan peristiwa Sangkuriang, peristiwa apa tuh Malin Kundang, peristiwa Sampuraga kalau di daerah daerah Medan itu ada cerita Sampuraga. Itu adalah danau atau ini danau yang bergolak gitu, ada orang yang ini. Itu anak termasuk ya, golongan anak durhaka lah. Nah, kalau di terkenal itu adalah cerita saja, dongeng sebenarnya. Itu cerita rakyat ya, yang melegenda. Itu jadi jangan terobsesi masalah itu, nggak akan terjadi. Kalau kalian memilih karena agama, kalau kalian memilih karena akidah, nah, termasuk terhadap suami, termasuk terhadap istri, itu tidak ada masalah. Ya, ini. Jadi kalau kalian memilih keyakinan kalian dilarang oleh Allah, dilarang oleh orang tua, kalian tetap memilihnya, maka kalian tidak berdosa terhadap orang tua. Keyakinan di sini tentu saja keyakinan yang benar, yang baik, yaitu dalam hal ini Islam, merucut lagi tauhid, gitu. Kalian sedang menuju kepada Allah, nah itu contoh itu semacam itu ya. Yang kedua, memilih pasangan jodoh. Nah, kalian kalau mau nikah dengan laki-laki ya, laki-laki orang tua kepengennya laki-laki sama ini, sama John Travolta, gitu loh. Nah, sementara kalian senangnya sama Miun, nah, Miun ya, sama Miun. Miun siapa sih Miun? Dia Miun itu hanya merbot masjid aja, nah itu loh. Coba pakainya sarung aja gitu, celana dalam aja nggak punya, itulah. Tuh, sarung aja udah. Tuh. Miun ya Miun, namanya Miun ya, maklum Miun ya. Sementara yang mereka itu yang dikehendaki orang tua ialah yang borju lah istilahnya. Orangnya udah keren, perlente, tapi nggak beragama. Nggak mengerti dan nggak bisa jadi imam kalian. Kalian lebih memilih si Miun tadi. Orang tua ngamuk-ngamuk, bahkan kalian nikah bukan orang tua yang mewalikan. Sah nggak? Sah. Kemudian durhaka nggak? Tidak durhaka. Nah, ini yang kadang-kadang jadi jerempet lagi supaya kalian paham. Ini sekalian fikihnya sekalian Bapak perjelas. Nih, menikah wajib gak ada wali? Wajib. Sudah selesai clear wajib. Namun kebanyakan orang taunya wali itu ialah orang tua. Wali itu ada wali hakam dan ada wali hakim, ada wali nasab. Nih supaya kalian tahu nih. Jadi wali tetap, ya ada wali wajib, bahkan menjadi rukun wali. Nah, wali itu ada wali hakam, diurut kalau pertama wali nasab, wali hakam dan wali hakim. Wali nasab itu ialah wali keturunan, contohnya orang tua. Bapak, ini dalam hal ini ibu tidak, ibu juga bisa semuanya kalau gak ada bapak. Nah, kemudian yang kedua ialah boleh om atau om, ya paman dari ibu atau paman dari bapak, atau kakak atau adik laki-laki atau kakak laki-laki atau ya udah sampai di situ aja dulu. Jadi om ini nasab namanya, turunan. Nah, orang kebanyakan taunya wali itu nasab saja. Yaitu pokoknya orang tuanya, oh berarti dia nggak diwaliin dong. Nah, enggak. Nah udah, ini udah ya. Wali yang kedua yang disebut hakam. Wali hakam itu ya wali yang diangkat oleh pengantin perempuan, oleh seorang wanita untuk dimintai. Nah, dimintai apa? Dimintai untuk mewakilkan dirinya. Mewakilkan dirinya agar dirinya dinikahkan dengan si A atau si B. Maka orang tersebut biasanya orang-orang yang dituakan di lingkungan, entah itu kiai, RT atau RW atau sesepuh lingkungan, itu namanya wali hakam. Itu sah boleh. Yang ketiga wali hakim. Wali hakim itu wali yang diangkat oleh pemerintah. Dalam hal ini di Indonesia khususnya ialah naib atau KUA. Nah, ya.
Makanya tuh KUA tuh biasanya kantor urusan agama yang tukang menikahkan itu sebenarnya mereka itu datang bukan menikahkan tapi mencatat peristiwa pernikahan. Nah itu loh, bukan menikahkan. Gitu ya. Ya itu yang sesungguhnya yang benar itu surat tugasnya itu semacam itu. Jadi mencatat peristiwa pernikahan di satu tempat mana agar dijadikan legal hukum. Suatu saat wanita itu ada masalah, itu bisa dilindungi. Laki-laki ada masalah, bisa dilindungi. Artinya pemerintah bisa turun tangan untuk melindunginya. Itu pentingnya secari kertas itu ya. Dah, tuh wali nikah. Jadi kalau kalian memilih ya nggak boleh, nggak apa-apa. Kemudian gimana kalau orang menikahkan dirinya sendiri? Bisa. Bahkan kalau di dalam satu kitab tertentu seorang wanita yang sudah dewasa dia menikahkan dirinya sendiri. Ini jangan diikuti dulu. Artinya karena ini adalah masalah khusus. Jadi menikahkan dirinya sendiri. Gitu. Jadi pada saat dia saling terima itu adalah sah-sah saja. Gitu. Bahkan itu dalam satu kitab ya, bukan pembahasan kita, dalam satu kitab ada ditentukan semacam itu. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak menikahi wanita-wanita ialah dengan cara semacam itu, yaitu mewalikan dirinya sendiri, wanitanya bisa ya. Dah, kita lanjutkan. Kemudian ya, yang ketiga ialah tidak akan durhaka terhadap orang tua apabila kalian memilih pekerjaan. Memilih pekerjaan. Kalau orang tuanya seumpama kalian mendapatkan pekerjaan ditugaskan ke luar negeri jauh gitu. Sementara kalian anak tunggal atau anak perempuan satu-satunya atau anak laki-laki satu-satunya gitu. Orang tua itu ngamuk, nggak mau, pokoknya saya nggak mau, pokoknya kamu celaka kalau kamu tetap aja pergi sana. Kalian tetap pergi, nggak ada masalah, nggak akan celaka. Nah, tapi ternyata pas sampai ke sana, pesawatnya turun mendaratnya di sawah Pak, gitu loh. Terus gimana? Itu kebetulan, bukan karena nyepatani, bukan karena orang tua itu nyepatani, bukan. Ya, nyepatani ngerti nggak? Nyumpain, gitu ya. Itu bukan ya. Itu bukan karena itu. Jadi karena tiga hal ini ya. Jadi tidak ada masalah bagi kalian kalau kaitannya dengan dengan orang tua ya. Dah jelas. Jadi ya, kembali lagi ya bahwa ya yang kelima itu kalian boleh menyembunyikan atau kalian berdusta untuk melindungi orang-orang yang mau dibunuh atau mau dianiaya oleh orang lain ya. Dah. Jadi boleh berdusta, kalian boleh ngomong nggak tahu. Kalau ditanya lagi ada orang nggak tahu nggak apa-apa ya. Nggak tahu ya, memang nggak tahu gitu loh. Nah, bisa jadi kalian waktu orang lewat itu cepat buru-buru merem. Nah, merem gitu tuh. Sejak saya melek, nah itu loh. Kan merem harus merem dulu. Orang lewat terus merem. Sejak saya melek, saya nggak pernah lihat orang itu lewat. Udah kan gampang, itu kan enak gitu. Jadi nggak bohong itu. Sebenarnya itu adalah tauriyah namanya ya. Nah itu. Jadi kalau apa-apa, kalau ditanya suami, kamu tahu nggak duit saya? Merem dulu. Melek. Sejak saya melek Pak, saya nggak ngeliat duit apa. Padahal tadi sebelum merem saya ngambil. Itu boleh tuh. Wah ini senjata nih. Wah hati-hati suami ya kalau ada istri begitu. Sejak saya melek, mesti itu diajari bapak tuh. Kamu tuh mesti tadi waktu sebelum melek. Nah kamu tanya lagi, sebelum melek tahu nggak? Nah udah tuh. Iya Pak gitu loh, langsung tak ambil tadi buat itu anak. Nah gitu dong gitu kan. Nggak apa-apa kalau suami yang sayang kan, jangankan 100, 200, 300, ribuan jutaan pun tetap adalah senang. Karena sifatnya laki-laki itu senang mendandani istri, itu sifat laki-laki, senang menghiasi istri, senang untuk memanjakan istri, senang banget. Saya itu senang banget memanjakan dan mendandani dan bila mana perlu dunia ini tak kasih blek dah ketinggian loh situ. Nggak apa-apa, itu bila mana perlu ya. Nah itu.
Itu senang, itu sifatnya laki-laki itu semacam itu. Kalau ada laki-laki tidak suka mendandani istri, sudah tidak suka, itu laki-laki aneh. Nah, itu laki-laki aneh. Kenapa? Laki-laki ya laki-laki pelit, njidit, taine digoreng, didoket di aspal. Ya. Nah itu ya. Nah, jadi kalian jadi laki-laki, ialah jadikanlah wanita itu adalah kan disebut perhiasan. Perhiasan yang paling indah, perhiasan yang paling istimewa, hartamu yang paling istimewa ialah wanita soleha. Maka hiasi wanita soleha itu dengan baik, hiasi dengan iman, hiasi dengan ilmu. Jangan hanya sekedar harta benda, gitu ya. Jangan sekedar harta benda, tetapi hiasi dengan iman, dengan ilmu. Itu jangan hanya kalian dicaci maki di apa-apa, tapi nasihati, hiasi dengan iman dan ilmu, ya. Dah. Kemudian yang keenam, ya. Wajib, ya. Kalian juga wajib, bukan sekedar harus, ya. Wajib dengan harus beda, ya. Dibedakan. Kalau udah bahasa hukum tuh beda. Harus sama wajib beda. Harus itu jaiz, boleh iya boleh tidak. Tapi kalau wajib tak bisa tidak, gitu. Itu wajib. Wajib itu dalam bahasa kita mesti. Jadi musti istilahnya, mesti itu loh. Kalau harus itu adalah ya atau tidak, gitu. Ya. Ya atau tidak aja, boleh ya boleh tidak, itu harus, ya. Jadi di sini tidak ada kata harus, adanya wajib, ya. Wajib dan boleh berdusta untuk menutupi, ya. Untuk menutupi dirinya dari segala kemaksiatan yang telah diperbuat. Tuh. Jadi jangan, ini kadang-kadang saya bingung. Ya, saya sih nggak pernah ini ya. Mungkin kalian anak-anak muda atau orang-orang, ya bukan muda deh, orang-orang yang apa tuh, baik perempuan maupun laki-laki, kalau sudah kumpul dengan komunitas yang sama-sama, dia tuh bisa cerita tentang bangga abis maksiat. Bener deh. Wih, ini bangga abis maksiat tuh cerita bangga gitu loh. Nauzubillahi min dzalik, nah itu ya. Udah kedengeran azan aja ya. Nah, itu bangga. Saya heran gitu loh. Heran ada seorang wanita yang bangga gitu loh. Ini nauzubillahi min dzalik ya. Ini saya bisa mendengarkan ke semua itu. Ada wanita yang mana dia mah kalau udah kenal saya nggak bakalan mungkin lepas, karena apa? Dia telah menikmati macam-macam ceritanya. Nah, ceritanya dan dengan teman-teman dan nggak malu. Begitu juga laki-laki cerita dengan bangganya habis melakukan berbagai macam perlakuan kemaksiatan dan banyak lagi. Nah, sementara kalian boleh berdusta untuk menutupi kemaksiatan yang telah kalian lakukan masa lalu maksudnya. Kalau didesak contohnya seorang istri atau seorang suami ya, karena udah azan kita lanjutkan nanti besok ya. Yang keenam ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban hamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban hamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban hamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu ikum ajma'in wa lafumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.